bersama kami dalam segmen Manufacture Check dan masih bersama kita di sini para narasumber ada Bapak Adi Rohmanto Pandiangan selaku Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Galian Non-Logam Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan juga masih ada Bapak Imam Suyudi selaku Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita dengan tema ukur efektivitas moratorium semen. Ya, kalau Pak Adi, seperti apa arahan atau mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian di tengah kondisi oversupply semen saat ini? Bagaimana langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan utilisasi produk semen domestik? Baik, Bu Iva. Jadi ini pekerjaan berat bagi kami ya di tengah over capacity, oversupply ini. Jadi pertama secara mikro ya di internal pabrik, di teman-teman pabrikan nasional yang ada 16 pabrikan ini ya, kita minta untuk melakukan perencanaan produksi dengan kapasitas yang terukur ya, sesuai dengan perakiraan pasar, dan ini sudah dilakukan secara bersama-sama oleh teman-teman ya. Jadi jangan sampai kemudian ada penumpukan daripada semen ini. Ya, kita tahu semen ini adalah barang yang tidak bisa simpan secara lama, gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang saya katakan tadi, jadi kita berharap bahwa ekspor kita semakin hari semakin baik dan semakin tahun semakin baik ya. Ini yang bisa dilihat ya. Jadi kalau data ekspor kita, kalau kita lihat WIPA ya dari tahun ke tahun itu terus meningkat, gitu ya. Juga kita membantu teman-teman untuk membuka pasar-pasar non tradisional yang ada, jadi sampai kemudian ke Amerika Selatan dan sebagainya, gitu ya. Ketiga, kita mencoba untuk terus mendorong proyek-proyek konstruksi nasional yang tertunda ya, yang melalui APBD, APBN maupun hibah, gitu ya. Kita harapkan ini tetap dilaksanakan ya, supaya setidaknya 30% pasar kita di konstruksi ini bisa terserap ya. Kemudian juga Bu Iva, kabar yang baik sebenarnya dengan peningkatan triwulan kedua pertumbuhan nasional gitu ya sampai 7% segala gitu. Kita harapkan bahwa sektor produksi ya kayak makanan, minuman dan lain sebagainya akan menggerek sektor properti dan real estate ya. Karena kita tahu sektor properti dan real estate ini 70% adalah pangsa pasar kita gitu ya. Artinya sektor produksi lain akan menggerek kita untuk menggerek properti dan real estate, itu kebutuhan semen kita akan terserap di sana. Ya. Kelima, ya kami harapkan Bu Iva, ya banyak persoalan yang sekarang isu-isu mulai dikembuskan. Ya, ini yang kita harapkan jangan dulu terjadi, ya jangan dulu diberlakukan lah istilahnya. Persoalan dengan misalnya rencana pajak karbon, ya terhadap semen. Kemudian zero oversupply overload yang akan dilakukan pada awal tahun 2013. Kemudian persoalan kelangkaan batu bara ya. Kemudian juga masih adanya kesulitan dalam misalnya pengurusan perizinan untuk fly ash dan bottom ash gitu ya. Itu kira-kira ada beberapa langkah kita ya, yang tercatat dengan kami, yang keinginan kami itu 5 itu untuk dilakukan lebih dahulu. Ya selalu itu kira-kira. Oke, Pak Imam, kemudian tadi kan juga sempat disebutkan ya berkali-kali begitu kalau misalnya memang dari pemerintah sendiri juga berupaya untuk menjaga investor yang sudah ada, yang existing begitu. Nah kemudian seperti apa sih Pak, ini nanti bagaimana upayanya begitu agar di satu sisi investor yang masuk BKPM juga bisa terus menarik investor baru begitu, tapi di sisi lain juga tetap tidak mengganggu investor yang sudah ada saat ini. Seperti apa Pak strateginya? Ya, strateginya tentunya satu, kita harus melihat lagi, mengidentifikasi dan melakukan audit ya. Audit yang fair, jangan sampai nanti kembali lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ternyata kapasitas produksi yang ada itu ya utilisasinya udah maksimum gitu. Dan akhirnya kita harus mengimpor. Nah, satu hal saya ingin sampaikan, di sini kan ada kapasitas produksi kiln. Kiln itu adalah processing untuk raw material. Saya belajar juga ini sedikit. Mungkin kalau ada salah-salah sedikit karena saya belajarnya agak cepat ini. Saya bukan dari industri semen. Dari kiln itu kemudian akan masuk ke clinker. Dari clinker itu nanti bisa masuk kepada end product. Nah, jangan sampai kita lihat nih. Jangan sampai lihat kapasitas produksinya,
klinkernya, finish millsnya itu harus kita cek bareng-bareng. Tentunya ini akan melibatkan audit independen. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kita strateginya, tentu untuk jangka pendek ini, di dalam sekarang ini kan sudah menggunakan OSS RBA. Sudah ada penapisan. Begitu industri semen akan perusahaan baru akan masuk nih, misalnya Bu Eva, oh saya ingin mengajukan industri semen. Begitu industri semen, nanti kan di situ OSS RBA itu akan mengecek lokasi. Lokasinya ternyata di Jawa, itu secara otomatis tidak bisa jalan. Tapi kalau industri semennya Bu Eva itu akan membuatnya di Papua, itu nanti bisa tahapan berikutnya. Seperti kalau kita membuat kartu kredit, membuat ada tahapan-tahapan. Tahapan 1 tidak bisa dipenuhi, maka nggak bisa berjalan tahapan kedua. Bagaimana dengan izin-izin yang sudah didapat oleh perusahaan-perusahaan industri semen di awal, baru persiapan, sebelum moratorium? Kan gitu ya. Nah, moratorium itu kan baru beberapa bulan inilah gitu ya, belum nyampe 1 tahun lah gitu ya. Ini kita sekarang sedang melakukan evaluasi. Apakah perusahaan yang sudah melakukan investasi ini, penyiapan lahan, penyiapan resources, mereka kan udah spending investment nih di tahun 2018. Namanya investasi itu kan long term business ya Bu. Nggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba langsung bisa bangun abra-gedabra langsung pabrik semuanya berdiri kan gitu. Karena dia membutuhkan lahan yang luas, resources yang cukup, maka terkadang persiapannya itu bisa 5 tahun. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin sementara? Izin sementara sebelum moratorium. Mereka kan sudah melakukan spending investment nih. Nah, ini yang sekarang sedang kita pikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Karena once again saya ingin sampaikan, membangun industri semen itu bisa 2,5 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, tergantung kapasitas produksinya. Contohnya kalau sekarang kita tutup semua nih yang lama-lama sebelum moratorium itu sudah nggak bisa lagi nih, kalian nggak bisa, udah berhenti aja. Sudah kalian ganti aja industrinya. Sedangkan nanti moratoriumnya taruhlah misalnya 2022 ternyata prospek ekonomi kita ini bagus sekali. Infrastruktur bergerak lagi kan gitu. Infrastruktur bergerak lagi, ekonomi real berjalan. Jangan sampai nanti di akhir 2022 kalau seandainya moratorium itu nanti kesepakatannya di ratas, oke, kita buka gitu. Jangan sampai kita kelangkaan semen. Maka customer, konsumen itu yang dirugikan, seperti itu. Oke, Pak Adi, kalau koordinasi dengan BKPM terkait dengan investasi di bidang industri pengolahan semen ini seperti apa sih Pak, agar tentunya tidak mengganggu industri yang sudah ada di dalam negeri? Jadi begini Bu Iva, jadi beberapa kali kan kita Kementerian Perindustrian itu meminta agar moratorium ini ya tertulis secara perundang-undangan gitu ya. Misalnya kemarin waktu tempo lalu kita meminta untuk bisa dimasukin di peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang misalnya daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka gitu ya, tetapi ternyata tidak bisa dimasukkan. Nah, tetapi bisa dengan cara lain, misalnya kami tetap harus diikutkan ya dalam rangka untuk perizinan ya, misalnya untuk verifikasi teknis dalam rangka izin usaha industri itu efektif ya. Kami harapkan teman-teman BKPM tetap melibatkan kami, ada dulu justifikasi dan validasi dari kami, baru kemudian izin-izin itu diberikan. Ya, jadi artinya apa yang terjadi di industri semen nasional ini tetap kita komunikasikan secara baik dengan teman-teman BKPM. Beberapa kali surat juga sudah kita ingatkan kepada teman-teman bahwa industri semen nasional kita tidak dalam keadaan yang baik gitu ya. Jadi minta tolong kalau kemudian misalnya ada investasi baru, rencana investasi baru, ya kita juga menyadari tentang target-target investasi yang harus dilakukan oleh teman-teman dari BKPM. Misalnya ada beberapa alternatif yang misalnya, kalau memang misalnya investasi baru itu harus dilakukan, tetapi kita minta ada dengan tujuan ekspor. Jadi jangan mengganggu masuk di dalam pasar dalam negeri. Kalau tujuan ekspor silakan, tetapi sebelumnya itu harus dilakukan dulu menjadi penetapan kawasan berikat supaya tidak serta-merta dia mudah untuk masuk di dalam negeri. Kira-kira begitu Bu Iva, untuk menjaga
sehatnya industri dalam negeri, semen dalam negeri nasional. Oke. Pak, yang saat ini mungkin masih bisa diizinkan, ini kan tadi kan selain berdasarkan lokasi, kemudian juga kan memang yang tujuannya adalah untuk ekspor begitu. Nah, kemudian bagaimana sih Pak dari BKPN sendiri memastikan agar produk yang dihasilkan ini betul-betul dioper ke luar negeri begitu, sehingga tidak mengganggu kondisi oversupply yang ada saat ini? So far sih sekarang ini kita tidak membuka ruang untuk izin semen baru yang dia mengajukan melalui OSSRB, ya, kecuali kalau lokasinya di Papua, kecuali memang dia 100% ekspor. Nah, 100% ekspor itu kan satu, bisa mereka mempunyai kontrak jangka panjang. Kan kita bisa lihat, contoh gini Ibu Eva, kapasitas produksinya 1 juta ton untuk end product ya, 1 juta ton untuk end product, bukan kapasitas mesin ya. End produknya adalah 1 juta ton. Nah, 1 juta ton itu ternyata off-takernya sudah ada. Off-takernya misalnya di Australia, off-takernya misalnya di Vietnam. Nah, kalau mereka bisa mengeluarkan ada evidence ya, bahwa mereka ini 100% ekspor, ya nanti kita buat aja. Kan kalau misalnya 100% ekspor kan bisa menggunakan KITE atau kawasan industri berikat, di mana di situ sudah ada institusi-institusi terkait termasuk bea cukai. Keluar masuknya barang itu kan dicatat. Nggak mungkin bisa untuk masuk ke dalam negeri kan gitu ya. Jadi intinya sebetulnya pengawasan itu bisa dilakukan. Iya Pak Adi, kira-kira sampai kapan ini Pak moratorium pembangunan pabrik semen akan diberlakukan? Satu hal yang saya tadi sudah sampaikan kepada Bu Iva bahwa pertumbuhan dan akan permintaan semen industri dalam negeri itu rata-rata hanya 4%, gitu ya. Ya itu yang makanya sekarang kita mencoba untuk ekspor. Jadi kalau kita kemudian ekstrapolasi dengan 4%, gitu ya, pertumbuhan, gitu ya, lalu kemudian kita minta bahwa ketika utilisasi itu 85%, baru kita buka moratorium. Ya, memang hitungan-hitungan kita itu pada tahun 2031 baru bisa kita buka lagi industri baru tadi. Tetapi kita kan tetap optimis nih, Bu Iva ya, bahwa pertumbuhan akan permintaan, gitu ya, kebutuhan ya, upaya-upaya kami tadi yang lain dengan ekspor dan sebagainya. Ya, kalau kemudian bisa lebih cepat, lebih baik gitu ya, mungkin di 2028 bisa kita buka kembali untuk industri baru, investasi industri baru semen masuk dalam negeri. Kira-kira gitu, Bu Iva. Kemudian Pak Imam, seperti apa sih Pak kira-kira? Tadi kan disebutkan bahwa moratorium ini juga tidak akan selamanya begitu, tapi bersifat sementara. Nah, kira-kira sampai kapan moratorium pembangunan pabrik semen ini akan berlaku? Saya belum dapat informasi secara konkret, namun ini kan sudah diputuskan oleh Ratas. Ratas itu menyampaikan bahwa moratorium semen dilaksanakan. Apakah nanti moratorium itu akan diperpanjang ataupun kemudian bisa dipersingkat, itu nanti harus diputuskan di Ratas lagi. Karena itu kan keputusannya udah keputusan Ratas di tingkat yang sangat tinggi ya. Kalau kami itu adalah pelaksana menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Ya, terima kasih sekali Pak Adi, Pak Imam, menarik sekali diskusi kita dan kita harapkan agar masalah oversupply semen ini juga bisa segera tertanganin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Adi Rohmanto Pandiangan selaku Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Galian Non-Logam Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan juga Bapak Imam Suyudi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM telah berdialog bersama kita dalam segmen Manufacture Check. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.